Halo Cyber-G, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Click Mind bersama UBG. Depresi merupakan situasi mental yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Karena depresi dapat merampok energi, kemampuan kognitif, tidur yang nyenyak, dan juga kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang. Sayangnya, terkadang depresi tidak mudah diidentifikasi oleh dirimu sendiri ataupun pada diri orang lain. Dan terkadang beberapa orang menyembunyikan depresinya di balik senyumannya. Di video kali ini, UBG akan menjelaskan ciri-ciri seseorang mengalami depresi di balik senyumannya. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas. Berbicara tentang depresi, mungkin yang pertama terpikir dalam diri Cyber-G adalah perasaan sedih, murung, dan keputusasaan yang mungkin sedang dialami oleh seseorang. Cyber-G mungkin berpikir bahwa seseorang yang menderita depresi akan mudah dikenali dari ekspresi wajah yang mungkin terlihat selalu sedih atau juga murung. Namun pada kenyataannya, depresi tidak selalu terlihat dengan jelas dalam ekspresi seseorang. Fakta menunjukkan bahwa banyak orang menutupi depresinya agar orang lain tidak mengetahui kondisi mental yang sedang dirasakannya. Seseorang di sekitarmu mungkin berusaha menyembunyikan depresinya di balik senyumannya. Di video kali ini, UBG akan menjelaskan ciri-ciri jika seseorang sedang menderita depresi walaupun ia terlihat seolah-olah baik-baik saja di hadapanmu. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama yaitu terlihat ceria dan bahagia hanya saat mereka harus berada di lingkungan sosial. Menurut Heidi McKenzie, yaitu seorang psikolog klinis di Pennsylvania, smiling depression adalah nama lain dari high functioning depression atau gangguan depresi yang persisten. Ini berarti individu tersebut masih mampu menjalani aktivitasnya walaupun di dalamnya ia merasakan gejala depresi pada umumnya. Sehingga temanmu ini akan terlihat baik-baik saja saat di kantor atau juga di kampus. Namun saat berada di rumah, ia akan mengurung dirinya dan tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif yang selalu menghantuinya. Yang kedua yaitu terlihat adanya perubahan pola makan. Perubahan pola makan dan depresi dipercaya memiliki hubungan. Temanmu yang sedang menderita depresi mungkin makannya menjadi lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan tingginya tingkat hormon stres yang bertahan di bagian otaknya, sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan pola makan. Temanmu mungkin selera makannya meningkat dikarenakan ia membutuhkan comfort food sebagai pilihan termudah untuk meningkatkan moodnya dalam jangka waktu yang pendek. Atau ia kehilangan selera makan dikarenakan depresi mempengaruhi motivasinya untuk menikmati hidup termasuk makanan. Yang ketiga yaitu ia menunjukkan sikap pesimis akan masa depannya. Walaupun temanmu terlihat riang, namun saat kamu mengajaknya berbicara serius yang mendalam, kamu akan menemukan banyak pernyataan-pernyataan penuh kekecewaan dan pesimis dalam dirinya. Atau saat kamu menanyakan mengenai rencana hidupnya, jawaban mereka mungkin terkesan seperti meremehkan masa depannya, atau mereka mencoba menghindar menjawab pertanyaanmu. Hal ini dikarenakan ia merasa bahwa hidupnya tidak akan mengalami hal-hal baik di masa depan. Yang keempat yaitu ia terlihat menyibukkan dirinya secara berlebihan. Apakah temanmu terlihat menjadi workaholic akhir-akhir ini? Atau mungkin ia menenggelamkan dirinya secara berlebihan akan hobinya, sehingga ia mengabaikan hal-hal lain yang penting di dalam hidupnya. Individu dengan smiling depression berusaha keras untuk melawan emosi negatif yang dirasakannya dengan menyibukkan dirinya, sehingga ia akan mudah merasakan kelelahan fisik maupun emosional akibat dari strategi coping yang digunakannya tersebut tidak tepat sasaran. Yang kelima yaitu sulit berkonsentrasi. Apakah temanmu saat berdiskusi denganmu terlihat seperti tidak fokus? Mungkin ia tidak menyimak apa yang kamu katakan. Atau ia hanya menunjukkan respon tersenyum saja, walaupun saat kamu menanyakan responnya.
Hal ini menunjukkan adanya level stres yang tinggi sehingga mempengaruhi kemampuannya berkonsentrasi dan juga ingatan jangka pendeknya. Empati dan juga compassion yang kamu berikan akan sangat membantu temanmu untuk merasa bahwa ia tidak sendirian saat mengalami kesulitan yang dihadapinya. Yang keenam yaitu ia mengeluhkan penyakit fisik yang dirasakannya. Keluhan-keluhan fisik sering dirasakan oleh individu yang menderita depresi, seperti ia sering merasa nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu tanpa alasan, merasa pegal-pegal di tubuhnya, atau bisa juga temanmu mengeluhkan bahwa akhir-akhir ini ia sangat mudah merasakan kelelahan, walaupun untuk melakukan kegiatan yang sehari-hari dilakukannya. Depresi bukan hanya permasalahan psikologis dan mood yang dirasakan, namun juga depresi dapat mengubah fungsi otakmu sehingga dapat memberi efek negatif pada kesehatan fisikmu. Individu yang mengalami depresi akan merasakan keluhan-keluhan somatik pada tubuh dan juga menjadi rentan akan sakit dikarenakan imun tubuhnya ikut melemah. Yang terakhir yaitu mudah tersinggung dan sering meluapkan amarah yang tidak tepat. Apakah temanmu menjadi mudah bereaksi secara emosional secara berlebihan? Apakah kemacetan di jalan dapat membuatnya menjerit-jerit marah? Atau apakah ia sering meluapkan emosinya pada orang lain yang tidak tepat sasaran? Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala mudah tersinggung dan mudah marah memiliki keterkaitan dengan depresi yang sudah terjadi dalam jangka waktu lama. Namun perlu diingat bahwa amarah dan reaksi emosional berlebihan saja tidak dapat menjadi ciri utama seseorang mengalami depresi. Untuk didiagnosis mengalami depresi, perlu adanya analisis dan juga diagnosis yang tepat dari tenaga profesional. Cyber G, kita sudah menyaksikan bersama ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami depresi walaupun ia menutupinya dengan berpura-pura bahagia. Yang perlu Cyber G ingat, video ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan Cyber G mengenai kesehatan mental, bukan untuk menjadi alat untuk melakukan diagnosis pada diri seseorang ataupun menggantikan diagnosis yang perlu dilakukan oleh ahli profesional di bidangnya. Sekali lagi UBG tegaskan, gangguan mental bukanlah ilmu cocoklogi. Karena untuk menegakkan diagnosis memerlukan alat tes dan juga analisis yang tajam dalam beberapa sesi konseling. Dan mohon untuk tidak melakukan praktek ilmu cocoklogi kepada orang lain karena dapat berakibat fatal bagi orang tersebut. Nah, Cyber G, jika Cyber G merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. UBG akhiri dulu video ini. Sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.